Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiah dari Prodi Piawut dengan NIM 211305009. Pada kesempatan ini saya akan membahas apa saja sih permasalahan sosial emosional anak usia dini dan apa aja upaya guru dalam mengatasinya. Nah, dari sini saya mengambil satu jurnal yang dimana dia punya 4 problematika utama di TK dan KB yang mereka bina. Yang pertama itu problematika atau permasalahannya adalah anak belum bisa mengungkapkan keinginannya. Ini merupakan hal yang lumayan berat karena saat anak nangis, saat anak itu tuh mulai memberontak, kita sebagai guru kita nggak pernah tahu apa yang dia inginkan karena memang dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dia cuma bisa paling itu tuh nangis atau enggak dia marah gitu. Nah, atau dia cuma bisa menunjuk. Dia ada anak juga yang mampu mengatakan kalau dia tuh kayak pengen itu tapi nggak kesampaian gitu. Nah, itu sama aja kayak ingin mengungkapkan keinginannya tapi tuh belum bisa gitu, belum permasalahan di bahasanya juga ada di situ salah satunya. Kemudian yang kedua tuh ada anak yang tidak sabar dan mudah marah. Sedikit-sedikit kena senggol temannya dia marah. Kalau ada apa-apa yang dibawa oleh guru dia nggak sabaran, pokoknya mau saya yang pertama, dikit-dikit marah. Pokoknya itu sudah menjadi problematika yang benar-benar berjalan pada sosial emosional anak, karena itu juga nanti berpengaruh kepada dengan temannya, kayak gimana sosial dengan temannya gitu. Kalau misalnya dia suka marah, gak sabaran gitu, gimana nanti kalau dia ada yang namanya, pasti ada yang namanya perebutan permainan gitu sama anak lain kayak gitu. Dia nggak bisa menahan amarahnya, pokoknya maunya saya gitu. Kemudian problematikanya lagi ada anak tidak bertanggung jawab. Di sini anak-anak udah apapun yang dia mau pokoknya digas, dia nggak peduli, gak peduli lah itu mau itu hal yang benar atau itu hal yang salah, tidak mau bertanggung jawab. Habis dia makan dia taruh dimanapun padahal udah ada infonya habis makan itu disimpun gitu atau gimana. Baiknya untuk ditaruh di dalam tas lagi gitu. Yang keempat ada anak tidak taat aturan. Di sini anak banyak memberontak karena itu dia nggak sabar. Problematika utamanya ya ini ada 4 ini, dan salah satunya adalah anak tidak taat aturan. Bibit-bibit dia awal nggak taat aturan tuh kadang nggak sabar, pokoknya maunya dia dan dia gitu, maunya dia diperhatikan. Nah, di sini ada 2 faktor yang menyebabkan gangguan sosial emosional pada anak. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Nah, dimana orang tua itu tuh karena sibuk, jadi orang tua tuh membebaskan anaknya gitu, membebaskan anaknya dalam artian orang tua itu tuh nggak maksimal banget memperhatikan aspek-aspek perkembangannya dia, paling khusus untuk aspek sosial emosional, padahal itu penting. Dimana anak itu mampu untuk menahan amarahnya gitu, terus mampu untuk mau berkorban, sabaran gitu kan, perlu ditanamkan dari kecil agar nanti kehidupan kedepannya dia udah nggak kaget bahwa sebenarnya kalau makin naik umur problematika bakalan lebih bermacam-macam gitu. Kalau Anda nggak sabaran nanti gimana ngadepinnya, itu kan perlu stimulus dari orang tua untuk menanamkan rasa sabar itu. Yang kedua tuh ada faktor lingkungan. Anak belum bisa bersosialisasi di sekitar gitu. Dan orang tua juga khawatir gitu, anak terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik. Padahal semaksimal mungkin kita sebagai orang tua itu tuh membentengi anak gitu. Oh, lingkungan ini memang mungkin nggak baik, tapi kita bisa ngasih tau anak, oh itu perlakuan dia baik kah? Oh enggak gitu kan. Misalnya dia jawab enggak mah gitu, nanti kita bisa, oh berarti kalau nggak baik kita nggak boleh nurutin, adik nggak boleh nurutin ya, kayak gitu. Bisa kita kasih
info tipis-tipis gitu sebagai bahwa ini adalah perilaku yang benar dan ini perilaku yang baik, tidak dengan mengekang dia dengan teman-teman, karena kita tahu misalnya lingkungan itu buruk, kita mengekang dia itu nggak gitu juga. Tapi kita bisa membatasi anak dan mengajari anak bahwa ini baik, ini tidak gitu. Jadi sosialisasi anak juga ada kan di lingkungan itu, dan kita tuh juga bisa bisa mengontrol emosinya anak gitu. Saat misalkan anaknya, anggaplah anak yang di lingkungan itu adalah anak yang lumayan sedikit nakal, kita bisa melihat bagaimana nih kesabaran tentang anak kita di situ. Kita bisa ngajarin dia bahwa ini adalah hal yang nggak baik, makanya adik harus lebih sabar kan. Ibu udah bilang kemarin kalau misalnya ada perebutan mainan atau gimana, ada lebih baik sabar atau mengalah aja gitu. Nah, solusi di sini ada solusi itu menurut dari TK dan TPA astagfirullah, maksudnya TPA dan KB ini. Jadi dia melakukan kegiatan pembelajaran outdoor dan indoor yang di dalamnya diberi peraturan dan pembiasaan kepada anak. Ini salah satu solusi dari mereka menanamkan pembelajaran itu bukan berarti pembelajaran yang kayak kita pikirkan, tapi pembelajaran yang baunya itu adalah permainan, bermain di dalamnya. Jadi diterapkan peraturan ini harus diikuti secara tidak langsung. Anak-anak itu harus mengikuti dong. Kalau misalnya nggak ngikutin, ya udah nggak dapat hadiah gitu. Dari situ juga kita bisa menanamkan pembiasaan bahwa hal ini tanggung jawab kalian, hal ini tanggung jawab bersama, kalian harus bertanggung jawab dan segala macam. Kemudian kalian juga harus dituntut untuk sabar di sini, mampu menahan amarah kalau memang kalian kalah gitu, karena ini cuma permainan. Di situ menurut dari TPA dan KB ini salah satunya itu. Nah, kemudian ada juga program penyelesaian problematika ini menurut gurunya. Yang pertama itu menggunakan peraturan yang sama di rumah dan yayasan. Jadi di sini kita harus memberitahu kepada orang tua gitu bahwa Bu, Pak, anak ibu setelah setelah kami lihat bahwa bahwa anak ibu ini ada permasalahan di sosialnya, maksudnya emosionalnya. Dia kurang sabaran, dia tidak tahu tanggung jawab. Tapi saya sudah menerapkan beberapa peraturan untuk dia. Jadi di list nih misalnya peraturannya apa aja. Nanti kalian kasih tahu ke orang tuanya gitu. Kita kasih tahu ke orang tuanya bahwa hal ini ibu terapkan juga deh di rumah supaya menstimulus anak itu tidak hanya saya di yayasan, tapi ibu di rumah juga gitu. Kemudian penegasan yang sama. Ya intinya penegasan itu dari tidak hanya yayasan yang tegas, tapi orang tua pun juga harus tegas di dalam sini. Yang ketiga itu pengulangan di rumah nih, kembali kepada yang pertama lagi, memang dia diulang di rumah, pengulangan di rumah bahwa kegiatan pembiasaan dan peraturan itu tuh ada juga di rumah. Jadi balance antara di rumah dan juga di yayasan, di sekolah gitu. Pembiasaan yang sama, kemudian selalu mengingatkan. Di sini karena sosial emosional anak itu tuh istilahnya dari dalam diri dia gitu. Jadi kita harus selalu mengingatkan. Misalnya dia kalau misalnya sering marah gitu, kita bisa ngomong, Dek, ada loh hadis tentang marah. Kita bisa ajarkan, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Dek, jangan marah tuh dapat surga loh, Dek. Masa mau marah kayak gini, dikit-dikit marah atau dikit-dikit ngomel-ngomel dan segala macam. Padahal Allah janjikan surga loh, Dek. Diiming-imingi kebaikan yang luar biasa lah gitu. Jadi anak itu tuh mampu untuk kayaknya saya harus ngikutin deh supaya dapat ini loh, supaya dapat ini. Nanti kalian juga bisa kasih reward gitu. Kalau misalnya dalam perbulan akhirnya anak ini udah mulai nggak cengeng lagi atau nggak marah lagi, emosionalnya tuh udah menurun jadi lebih baik kayak gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.